Sultan Mehmed menuntut Sulaiman Pasha untuk bertanggung jawab atas masuknya Giustiniani ke pusat kota Konstantinopel. Menariknya, Candarli juga diinterogasi mengenai tindakan sepihaknya membunuh Rizzo. Namun sebagaimana kita kenal, Candarli merupakan orang yang pintar sekaligus licik. Ia beralasan hanya melakukan reaksi atas suara meriam di perbatasan yang kebetulan penyusup itu adalah Rizzo. Di sini, ia seakan cuci tangan menimpakan kesalahan sepenuhnya pada Sulaiman yang berani meninggalkan plotnya tanpa perintah Sultan. Akibatnya, hukuman pancung telah menanti Sulaiman yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Akan tetapi, ketika pedang telah diangkat Al-Grujo, Candarli menyela menasihati Sultan bahwa Sulaiman Pasha merupakan komandan angkatan laut mereka. Tanpa dia, pengepungan mustahil mereka menangkan. Mendengar itu, Sultan Mehmed tersentak lalu menangguhkan sementara hukuman ini. Sementara itu di Konstantinopel, kedatangan Giustiniani ditanggapi sinis oleh Notaras yang curiga bahwa dia merupakan utusan para paus. Hal itu langsung dibantah oleh Giustiniani yang menganggap kedatangannya atas inisiatif sendiri. Seakan tidak ingin terus terjadi perdebatan, Kaisar Konstantinos menengahi bahwa mereka harus bersatu untuk melindungi kota suci mereka. Di istana, Sultan Mehmed masih kesal gagal menghukum orang-orangnya yang telah membuat kesalahan. Namun ia kemudian teringat ada pihak lain yang harus ikut bertanggung jawab, yaitu Demetrios. Sultan memerintahkan Zahanos memanggil Balibe. Di tempat lain, Minoto telah menyiapkan jebakan ketika anak buah Candarli mengembalikan Nadia putrinya. Hanya saja lagi-lagi Candarli terlalu cerdik. Melalui Atmaca, ia telah mensterilkan tempat tersebut sebelumnya. Balibe memberitahu Alibe bahwa Orhan si pengkhianat masih hidup, saat ini didampingi oleh Mustafa. Dia juga memberitahu bahwa Saltuk telah menikam Mustafa, namun tidak tahu bagaimana nasibnya. Kemudian kita diperlihatkan kondisi Mustafa yang berangsur membaik dan tengah diinterogasi Orhan mengenai kesetiaannya. Sebab kejadian ini dianggapnya tidak jelas Mustafa melakukan penyergapan sendirian. Demi kewaspadaan, Orhan akhirnya mengutus anak buahnya untuk mengawasi Mustafa. Semenjak kelahiran bayi Gulsahatun, Bayazid merasa kesepian, ayahnya tidak lagi perhatian kepadanya. Hal itu langsung dibantah oleh ayahnya yang kemudian mendatanginya dan mengajaknya bermain. Wanita sebelumnya yang disandra Saltuk di gereja bernama Maria. Dia merupakan pendamping Ana yang pandai mengobati. Seorang wanita terkena penyakit kulit. Kaisar menyaksikan keterampilan Ana ini. Dia lantas menghampiri dan membuka sabuk serta bajunya. Hampir saja terjadi kesalahpahaman karena ternyata punggung Kaisar terluka dan Ana diminta mengobati. Tentu itu akibat ritual penembusan dosa yang ia lakukan karena rakyatnya kini menderita. Akan tetapi dari gerak-geriknya, Ana sepertinya juga menyukai Kaisar. Istana kini tengah bergembira dan berpesta atas kelahiran putra Gulsahatun. Hanya saja kita diperlihatkan sikap Bahar Hatun dan putranya Bayazid yang merasa tidak nyaman. Sementara itu, Minoto mendatangi konsul untuk memberikan keluhan bahwa Rizzo tidak kembali. Selain itu, pasti akan berdampak hubungan mereka dengan Sultan Mehmed. Gulsahatun meminta izin kepada Sultan Mehmed untuk melakukan ritual tradisi penyiraman batu. Diam-diam Sultan telah mempersiapkan batu untuk diberikan kepada istrinya itu. Di pihak lain, Demetrios termakan bujukan Konstantinos yang menjanjikan bahwa putranya nanti akan menjadi kaisar. Dan ketika itu ia ceritakan kepada istrinya, ia sangat senang. Zahanos mengapresiasi kerja keras Balibe karena bisa menghancurkan gudang musuh. Selanjutnya ia memberikannya tugas lagi untuk membawa Demetrios ke hadapan Sultan. Hanya saja tugas ini dianggap terlalu berat, ia harus diberikan pendamping yaitu Hamzah. Balibe hanya bisa terkejut, teringat akan pengkhianatan Hamzah terhadap dirinya serta Sultan. Di situ Zahanos tidak memberitahu secara rinci maksud misi ini. Ketika dikunjungi Candarli di penjara, Sulaiman Pasha hanya bisa pasrah, sebab dia sendiri telah mengakui kesalahannya dan siap dihukum.
Namun seperti biasa, Candarli membawakan sebuah kisah yang penuh teka-teki untuk ia pikirkan. Semangat Sultan Mehmed untuk pengepungan tidak pernah padam. Ia memanggil Gurjudohan, Saruca, dan Tuan Urban. Sultan memprioritaskan satu gerbang yang memungkinkan untuk ditembus. Namun tentunya itu bukan tanpa alasan, karena itu yang paling lemah. Lagi pula, ia baru saja menyelesaikan senapan baru sebagai penunjang. Di pihak musuh, mereka juga sedang mengamati gerbang yang disebut oleh Sultan Mehmed. Di situ Konstantinos justru mempercayakannya kepada Giustiniani dan pasukannya. Dalam hatinya, Notaras tidak suka. Bagaimana mungkin kelemahan kita ditunjukkan kepada yang notabene musuh? Sementara itu, Balibe juga tidak puas. Candarli gagal dihukum. Dia lantas mendatanginya dan mengancamnya sendiri bahwa hukuman pasti akan mendatanginya. Notaras tiada henti-hentinya menasihati Kaisar untuk tidak mengumbar rahasia mereka kepada Giustiniani. Namun Kaisar selalu beralasan jika yang lebih penting adalah melindungi kota mereka tercinta. Padahal di luar, Giustiniani dan anak buahnya sedang mengukur kekuatan Konstantinopel. Mungkin untuk saat ini itu tidak berguna, tapi bagaimana nanti? Giustiniani ingin fokus menyingkirkan Notaras dan kini ia melihat putrinya. Gurjudohan dan prajurit Janisarinya sedang mencoba senapan terbaru, dan tepat yang dikatakan Sultan, jangkauannya lebih luas. Hal itu membuat Gurjudohan semakin percaya diri bahwa penaklukan akan segera terjadi. Tanpa diduga, Sultan datang untuk menguji kekuatan prajuritnya. Ia bahkan sengaja membawa pedang tentara Katolik untuk memberikan pengajaran serta cara mengalahkannya. Sementara itu di perjalanan, Saltuk terus protes kepada Balibe kenapa mereka harus bersama-sama dengan Hamzah lagi. Tentu saja Balibe tidak memiliki jawabannya, hanya saja kita menyaksikan di situ Hamzah mencoba baik terhadap semua orang. Berpindah ke Ishak Pasha yang dikunjungi oleh temannya Ismail. Dia hanya ingin mempengaruhi agar meninggalkan Sultan karena pengepungan sangat mustahil. Tapi Ishak Pasha di musim yang lalu dan musim yang sekarang sangatlah berbeda. Kini ia begitu loyal kepada Sultan Mehmed, terlebih setelah diberi jabatan. Sementara itu kedatangan Giustiniani dan pasukannya merusak keseimbangan kota. Mereka tidak sopan dan suka menjarah dan memancing reaksi warga lokal. Bentrokan hampir saja terjadi sebelum dihentikan oleh Giustiniani yang berpidato bahwa kedatangan mereka untuk melindungi kota mereka tercinta. Dan apabila mereka melakukan protes, maka harus menanyakan langsung kepada Kaisar Konstantinos. Zaharos melapor kepada Sultan telah menugaskan Balibe serta Hamzah untuk memburu Demetrios. Tak lama berselang datang Minoto mempertanyakan mengenai Riso. Sultan pun memerintahkan prajuritnya membawakan sebuah kotak yang isinya adalah kepala. Sementara itu Notaras lapor kepada Kaisar mengenai bentrokan di luar sana. Namun untuk kesekian kalinya, Kaisar menyuruhnya untuk tenang, bahwa melindungi kota ini melebihi segalanya. Minoto berani menggertak Sultan untuk menghentikan pengepungan karena ayahnya dulu juga gagal. Hal itu tentu memancing emosi dari Sultan Mehmed, yang menyuruhnya untuk menatap wajahnya, menyaksikan sendiri kekuatan yang ia miliki. Bahkan jika ia mau, maka ia akan menunjukkannya sekarang. Giliran Konstantinos memperlihatkan Giustiniani mengenai pelabuhan dan armada lautnya. Giustiniani sangat kagum, itu melebihi ekspektasinya. Namun Kaisar masih merasa kekuatannya masih kurang. Giustiniani lantas mengajukan diri, meminta bantuan Galata hingga Venesia. Berpindah ke Harim, ketika tradisi siram batu, bayi Gulsahatun banyak yang mendoakan nanti naik tahta. Hal itu tentu saja menyakiti perasaan Bahar Hatun, yang kemudian memilih meninggalkan acara tersebut sebelum selesai. Candarli secara khusus menghadiahkan anak panah ukiran untuk Sultan. Namun meskipun demikian, itu bukan berarti menghapus kesalahannya. Tak lama berselang datang Aksemetin untuk mendoakan bayi Sultan. Pada kesempatan itu ia juga menceritakan mengenai pengkhianatan Mustafa, namun ia kemudian bertaubat. Menurutnya, terkadang manusia dihadapkan pada pilihan yang sulit, namun Allah Maha Pengampun. Berbekal cerita ini, Candarli membisiki Sultan untuk membebaskan Sulaiman Pasha.
Sementara itu Balibe dan Hamzah tiba di Mora. Mereka pun sepakat untuk membagi pasukan menjadi dua bagian. Balibe bergerak duluan untuk mengobrak-abrik hutan dan meledakkannya. Demetrius yang menyadari ini segera mempersiapkan diri membawa lari istri dan anaknya. Akan tetapi istananya telah dikepung oleh Hamzah. Demetrius dan istrinya buru-buru memasuki kapal untuk menyelamatkan diri. Namun karena panik dan kurang hati-hati, bayinya terjatuh ketika akan ditangkap oleh prajuritnya. Di istana, Sultan berharap kepada Gulsahatun agar putra-putranya nanti akur. Sementara itu, Minoto kembali ke konsul dengan membawa kepala Riso. Itu artinya mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Sultan. Malam itu, Sulaiman Pasha disuruh keluar oleh penjaga. Ia mengira itu hari penghakiman untuknya. Namun di luar dugaannya, Candarli memberitahu bahwa Sultan Mehmed telah mengampuninya. Sultan sedang menghias perhiasan untuk ia hadiahkan kepada Bahar Hatun. Tak lama dari itu, ia juga memanggil Raihani untuk mempersiapkan kamar agar malam ini bisa berduaan dengan Bahar Hatun. Kembali ke Galata, Nadia mempersiapkan prajurit terbaik untuk bisa melindunginya. Namun ayahnya kembali dengan berita buruk bahwa mereka harus patuh kepada Sultan. Jika tidak, emas-emas mereka akan disita. Bahar Hatun dinasihati Marah Hatun agar bersikap sewajarnya. Namun tetap saja ketika Raihani datang atas perintah Sultan untuk mengundangnya, justru ditolak. Demetrius terus menatap bersama istrinya ketika menguburkan bayi mereka. Prajurit yang dianggap berbuat salah kemudian dihadirkan untuk mendapatkan hukuman. Kedua tangannya dibuntungi serta lehernya digorok. Setelah itu Demetrius meminta izin istrinya untuk pergi ke Konstantinopel. Raihani menyampaikan kepada Sultan bahwa Bahar Hatun menolak panggilannya. Sontak itu memicu emosi Sultan yang saat itu sedang mempersiapkan perhiasan untuknya. Bahar Hatun dianggap tidak menghormati Sultan lagi, namun dia juga berani membalas bahwa selama ini dia terlupakan. Sultan lupa dengan janji-janjinya. Padahal dulu ketika Sultan melamar seorang wanita yang bernama Eleni, ia begitu sangat bahagia. Sebelum Bahar Hatun melanjutkan ceritanya, Sultan pun menghentikannya. Ia tahu kesalahannya dan meminta maaf. Candarli sengaja memamerkan Sulaiman Pasha di hadapan Jahanos untuk memancing emosinya. Sultan pun diam-diam memantau pertengkaran mereka berdua. Hal itu membuatnya semakin sedih mengingat situasi mereka sekarang. Di Konstantinopel, Minoto mulai memainkan perannya. Namun hal itu bukan sesuatu yang mudah karena ada Notaras yang lebih dekat dengan Konstantinos. Sultan Mehmed bermaksud mempersiapkan rencana baru. Namun ia mengaku kecewa timbul perpecahan di kubunya. Sementara itu, Bayazid menghampiri Mustafa yang terus menangis. Mengingat dia masih kecil, ia beranggapan bahwa Mustafa sedang lapar dan memberinya minum air putih. Gulsahatun kaget dan secara spontan melempar Bayazid hingga kepalanya berdarah. Demetrius mengadu kepada Konstantinos, dan ini kesempatan untuk mereka bergabung. Di sisi lain, Sultan beranggapan Demetrius hanya tertipu seperti mereka, bukan pengkhianat. Justinianus tiba di Galata, namun menurutnya tidak ada yang spesial di sana. Barulah ketika tiba di daratan, mereka baru sadar jika Galata telah dikuasai oleh Sultan Mehmed. Sebab kini ia harus berhadapan dengan Kurjudohan dan pasukan Janisarinya. Konsul muncul, Justiniani menganggapnya sebagai pengkhianat. Harapannya untuk membuka jalur perairan kini pupus sudah. Kurjudohan akhirnya memperingatkan agar Bizantium tidak mendekati Galata lagi. Pengepungan Konstantinopel tidak bisa dihentikan. Mereka tidak memiliki bala bantuan selain dari ini. Justiniani balik mengancam bahwa kekuatan Roma sangat besar, tidak pernah takut siapapun. Jika pengepungan benar terjadi, maka mereka menyiapkan pertahanan yang terbaik. Sebaliknya, Sultan Mehmed juga akan memperbesar kekuatan dengan persatuan.